Dokter, tadi aku udah memperkenalkan dokter nih kepada followers Parent Talk gitu ya kan. Dokter Heni ini adalah spesialis rekonstruksi estetik di RSCM FKUI. Dokter sebelumnya boleh dong kenalkan diri kepada followers Parent Talk. Oke, terima kasih atas kesempatannya ya Mbak ya. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih untuk Parent Talk dan semua teman-teman yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heni, kalau nama panjangnya Prasetya Nugraha Heni Kresyanti. Saya dokter spesialis bedah plastik, rekonstruksi dan estetik, dan saya konsultan di bidang craniofacial surgery. Saya lulus dari FKUI untuk dokter umum dan juga untuk dokter spesialisnya. Kemudian saya sekolah fellowship craniofacial surgery di Amerika, waktu itu di Chicago dan di Seattle, dan di Eropa waktu itu di Rotterdam, di Swedia dan di Paris. Mungkin sekarang saya di RSCM dan terutama di Cleft Craniofacial Center. Oke, terima kasih ya dok. Dok kuliahnya jauh-jauh banget, aku sangat-sangat salut. Hebat-hebat banget. Oke, dok, kita kan hari ini akan membahas pentingnya depresi dan penanganan sumbing nih ya. Boleh nggak dok kita mulai dari seberapa besar sih insidensi kasus sumbing ini gitu? Apakah setiap hamil, setiap ibu yang hamil itu resikonya tuh tinggi atau insidensinya tuh tinggi gitu dok? Oke. Pertama-tama mungkin kalau kita bicara insidence harus ada pencatatan data yang baik ya Mbak. Nah ini yang belum ada di Indonesia ya, karena kita belum punya database sumbing secara nasional. Tapi kalau mungkin di beberapa database itu sekitar 1 dibanding 1000 kelahiran gitu. Jadi ya kalau dibilang sering, nggak sering banget ya, tapi ada lah gitu. Oke, kalau dari penyebabnya sendiri gimana nih dok? Banyak yang nanya juga nih dok, kayak genetik nggak sih, mungkin nggak sih gitu dari turunan gitu, atau dari lingkungan seperti merokok dan lain-lain. Tapi kalau orang tua nggak merokok, tapi ternyata anaknya juga bisa sumbing gitu dok. Iya, jadi biasanya faktor risikonya itu ada banyak ya Mbak ya. Dan sampai sekarang sih sebetulnya kita belum tahu pasti nih faktor risiko mana sih yang membuat sumbing. Tapi biasanya multifaktorial. Jadi parent kalau misalnya ditanya sama dokter, berobat ke dokter pasti ditanyakan, ada riwayat merokok nggak? Ada riwayat ini nggak? Riwayat itu nggak? Jangan khawatir gitu ya. Itu sampai sekarang kita masih belum tahu. Tapi yang diduga itu biasanya pertama, yang paling sering kekurangan asam folat. Memang kekurangan asam folat itu banyak menyebabkan penyakit-penyakit cacat lahir yang berhubungan dengan gangguan penyatuan seperti bibir sumbing ini. Kemudian juga pemakaian obat-obatan selama kehamilan, biasanya obat-obat krim-krim kulit gitu ya, atau obat-obat minum gitu. Nah biasanya dokter kulit itu kalau mau kasih obat pasti nanya pakai kontrasepsi atau enggak, lagi hamil atau enggak, untuk khusus obat-obat tersebut. Itu obatnya biasanya retin. Kemudian juga ada obat-obat penyakit epilepsi. Kemudian ada juga penyebab lainnya dari faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu seperti merokok, kemudian ada juga riwayat minum alkohol. Kemudian yang lain mungkin ada juga riwayat sumbing dalam keluarga. Ini memang ada sih data, artinya selama kasus-kasus sumbing ini beberapa tahun diamati, berapa persen sih risikonya kalau salah satu orang tua sumbing, berapa persen kalau salah satu saudaranya ada yang sumbing. Tapi sekali lagi ini jangan menjadi faktor yang membuat discourage parent ya, misalnya punya anak yang sumbing terus jadi takut punya anak berikutnya gitu, karena nggak selalu begitu juga. Yang penting kita persiapkan dengan baik aja kehamilannya, mungkin gitu ya. Oke baik, jadi jawabannya kalau genetik sebenarnya ada, tapi jangan dijadikan suatu hal atau alasan yang jadi bikin kita kecil hati gitu ya dok ya, karena tetap ada faktor tadi Ya. lingkungan, terus kayak asupan si ibu yang dimakan gitu ya dok ya. Iya betul. Aku baru tahu jadi asam folat tuh sepenting itu ya dok ya, makanya kalau hamil tuh awal-awal langsung dikasihnya vitaminnya asam folat gitu sama dokter Obgyn biasanya ya. Betul, tapi lebih bagus lagi kalau sebelum hamil udah minum tuh Mbak. Jadi misalnya ada parent yang punya anak gitu ya, misalnya baru menikah terus rencana punya anak, mungkin ada baiknya udah mulai minum asupan asam folat gitu sih Mbak. Oh oke, jadi itu nggak apa-apa, jadi nggak terpatok kita tahu kita hamil baru minum asam folat gitu ya dok ya? Iya, kalau teman-teman di kebidanan di Obgyn sih pengennya sebelum hamil udah asam folatnya udah harus cukup gitu. Soalnya kadang-kadang kita
udah di minggu keberapa kehamilan ya. Sementara kan proses pembentukan organ itu di trimester pertama gitu. Tapi itu udah lewat dari trimester pertama. Jadi sebenarnya udah proses pembentukan organ-organ si janin. Ya nggak jarang kadang kita baru tahu kalau kita hamil ternyata udah berapa weeks gitu ya dok ya. Karena banyak yang ibu juga nggak sadar dia udah hamil berapa bulan gitu ya dok ya. Iya. Iya betul. Oke dok, berarti sama pemakaian obat-obatan kulit nih dok, berarti pantesan nih kalau skincare itu Bumil dan Busui Friendly itu harus diperhatikan terutama kandungan retinoid itu ya dok, ternyata sepengaruh itu dan berpengaruh terhadap si janin ya dok ya. Ya sekali lagi sih nggak semua yang memakai retinoic acid akan memiliki anak yang sumbing mbak. Tapi dari beberapa studi ada hubungannya antara pemakaian retinoic acid ini dengan kelahiran anak. Makanya lebih baik kalau kita lagi hamil sebaiknya memang konsultasi dengan dokter spesialis kulitnya mengenai krim-krim yang digunakan gitu. Oke, itu berlaku untuk pemakaian luar dan juga minum berarti ya dok ya? Iya, biasanya dokter kulitnya pasti dia tahu kok yang mana yang berbahaya, yang mana enggak. Oke dok, kita maju lagi ke pertanyaan berikutnya. Nah, kelainan sumbing ini itu bisa kedeteksi nggak dok saat kehamilan? Apakah di USG udah kelihatan? Dan kalau iya itu biasanya di weeks berapa nih dok? Oke, kalau USG tentunya kita baru bisa melihat setelah organnya terbentuk ya. Nah, biasanya kan pembentukan organ-organ janin itu di trimester pertama. Nah, jadi setelah trimester pertama, artinya setelah 12 minggu, udah mulai kelihatan nih bentuk wajahnya. Nah, itu baru bisa kita mulai pemeriksaan USG. Tapi tentunya USG untuk janin yang masih kecil banget, pasti lebih sulit daripada untuk janin yang udah lebih besar gitu. Jadi biasanya terdeteksinya mungkin di trimester-trimester kedua akhir atau trimester ketiga baru ketahuan gitu. Itu pun nggak semua jenis sumbing. Ada sumbing yang hanya langit-langitnya aja, atau sumbing bibir tapi nggak komplit gitu, cuma sedikit sekali. Nah itu sangat sulit untuk dideteksi dengan USG. Dan lagi pula USG ini sangat tergantung dengan keseringan dokter yang melakukan USG-nya. Semakin dia sering melakukan USG dan mendapatkan pasien-pasien sumbing, tentunya akan lebih besar kemungkinannya akan terlihat gitu saat USG. Tapi kalau misalnya jarang melakukan USG, jarang menemukan pasien sumbing, tentunya juga akan kecil kemungkinannya. Makanya seringkali kalau yang ragu-ragu mereka akan konsulkan ke bagian kebidanan yang khusus fetomaternal. Jadi di situ USG-nya lebih komprehensif mungkin ya, gitu Mbak. Oke. Jadi kalau nggak maksudnya tadi sumbingnya itu nggak sempurna sumbing gitu. Jadi kayaknya di USG kan nggak terlalu kelihatan gitu ya dok ya kalau kita lagi dilihat gitu ya. Bibirnya kadang posisi janin juga lagi gimana gitu ya dok ya. Iya. Kadang-kadang tangannya nutupin gitu ya. Jadi pas USG nggak kelihatan, bisa juga seperti itu. Oke dok, berarti kalau dari kehamilan nih, kalau misalnya kita pas tahu di trimester 2 akhir ternyata ada sumbing gitu ya, itu apa yang bisa kita lakukan nih dok? Oke, yang pertama masih dilakukan sebenarnya jangan panik gitu. Saya tahu sih pasti akan sedih, pasti akan galau. Iya. Apalagi misalnya nih anak yang dinanti-nanti gitu ya. Tapi anak pertama apapun gitu ya dok. Anak pertama dapetnya susah mungkin ya, tapi tetap aja jangan panik karena pasien-pasien sumbing itu sebenarnya tadi kalau lihat insidensnya 1:1000 itu bukan kelainan yang jarang banget gitu. Artinya dokter-dokternya sudah banyak. Jadi kasus ini bisa ditangani dan hasilnya cukup baik gitu. Jadi anak-anak ini sebetulnya kan sumbing nggak ada masalah dengan kemampuan akademik gitu. Jadi anaknya tetap pintar, tetap bisa sekolah, kuliah, pinter-pinter lah pokoknya gitu. Yang penting sebetulnya dukungan moral ya, support dari keluarga gitu. Nah untuk ibu-ibunya juga pastinya perlu support juga dari keluarga atau lingkungan sekitarnya saat mendapatkan kabar ini gitu. Nah terus yang kedua mungkin mulai mencari informasi. Mencari informasi itu bisa dari buku gitu. Kami di Clive Brown Center di RSCM itu ada buku tentang sumbing bibir dan langit untuk awam gitu, mungkin bisa mulai baca-baca apa sih kira-kira yang akan dihadapi, atau bisa juga berkontak dengan parent-parent lain yang punya anak yang sumbing, jadi bisa ada teman curhat mungkin ya,
Terus mungkin bisa mulai siap-siap apa aja sih yang mesti disiapin nih untuk kelahirannya. Mungkin perlu siapin dot langsung dan pompa mungkin. Oke dok, jadi tadi jangan panik, cari komunitas dan baca-baca ilmunya gitu ya, biar nggak terlalu panik gitu ya dok. Terus jadi persiapannya udah mulai dari sekarang gitu ya dok. Kayak nanti kalau misalnya sulit Iya, menyusui harus siapin apa gitu dok. Nah berarti kalau misalkan iya. itu hamil, nah ketika lahir nih apa nih dok yang treatment yang bisa dilakukan gitu? Oke, pertama-tama sih mungkin waktu baru lahir biasanya akan dilihat ya oleh dokter anaknya ini kelainannya sampai seberapa jauh, apakah langit-langitnya sumbing atau tidak gitu. Kemudian biasanya dari dokter anak akan melihat kemampuan anak ini untuk minum susu formula ataupun minum ASI. Nanti bila dirasa perlu mungkin akan dipasang selang lewat hidung, selang untuk makan. Nah, nanti mungkin setelah pulang dari rumah sakit bisa berkonsultasi dengan kami di Cleveland Craniofacial Center di RSCM. Nanti di situ bisa bertemu dengan dokter bedah plastiknya. Kemudian biasanya kami konsulkan juga ke dokter rehabilitasi mediknya untuk dievaluasi untuk kemampuan mengisap dan menelannya. Kalau dinilai baik, biasanya kemudian nggak perlu selang NGT-nya lagi. Nah, kemudian juga biasanya kami konsulkan juga ke dokter gigi ortodontis kami. Kalau misalnya ini celahnya yang sumbingnya yang komplit sampai ke langit-langit, mungkin perlu bantuan ada alat namanya nasoalveolar molding untuk membantu supaya pertumbuhan gusinya dan hidungnya itu bisa diatur sehingga ideal untuk operasi bibir saat nanti usianya sudah cukup gitu. Oke, tapi kalau itu untuk anak yang baru lahir ya dok. Tapi kalau misalkan orang tua mungkin baru tahu nih dok, kayaknya baru harus anaknya udah toddler atau gimana, kayaknya mungkin awalnya ya fine-fine aja tapi ingin memperbaiki atau treatment gitu dok, itu apakah sama dengan treatment yang saat bayi gitu dok? Oke. Jadi kalau untuk treatment sudah toddler begitu ya, balik lagi tergantung dari kliennya ya Mbak ya. Kalau misalnya mungkin hanya bibir aja, tentunya bisa kita operasi kapan aja. Tapi kalau ada keterlibatan langit-langit juga yang celah, nah langit-langit ini kan penting untuk proses bicara kita, karena otot-otot di langit-langit itu sangat berpengaruh terhadap kualitas bicara kita. Nah, kalau misalnya udah usia toddler, tentu tetap kita masih bisa operasi untuk yang mesti diingat oleh parent adalah mungkin bicaranya tidak sebaik waktu kita operasi di usia kurang dari 2 tahun. Tapi jangan berkecil hati, karena ini tetap bisa diatasi dengan speech therapy. Tapi mungkin effortnya harus lebih besar dibandingkan dengan anak-anak yang dioperasi di waktu yang sesuai gitu. Jadi harus lebih intens gitu speech terapinya. Intinya tapi jangan menyerah ya dok, effortnya lebih banyak tapi masih bisa diperbaiki gitu ya dok ya. Iya betul, semangat selalu. Oke dok, sebelumnya ada anak murid dokter ya, izin menyimak guru saya dari saya dokter Heni dari Ardila Bandung tuh dok, apa muridnya mungkin? Oke. Dok, kita sekarang agak sensitif nih dok, kan pasti kita kebayangnya kalau operasi kayak gitu treatmentnya aja banyak banget gitu ya dok ya. Kalau kayak di RSCM gitu, apakah biayanya itu besar atau berapa sih biaya operasi sumbing itu sebenarnya gitu dok, dengan treatment yang tadi langkahnya ternyata banyak juga gitu ya, dan apakah ditanggung sama BPJS gitu untuk para parents yang sempat nanyain ke Parent Talk gitu. Oke, jadi kalau untuk di RSCM ini kan kita rumah sakit rujukan nasional ya Mbak ya, rumah sakit pendidikan juga. Jadi memang segala tindakan itu ditanggung oleh BPJS untuk semua operasi. Nah, yang tidak ditanggung BPJS itu adalah misalnya kita nilai perlu pembuatan alat nasoalveolar molding tadi. Nah, itu untuk alatnya itu belum ditanggung sama BPJS. Kemudian misalnya mau operasi pas dewasa perlu operasi rahang. Itu kan persiapannya harus pasang kawat gigi itu ke ortodonti. Nah, itu kawat gigi itu juga belum dijamin oleh BPJS gitu. Tapi biasanya kami misalnya untuk pasien-pasien yang benar-benar tidak mampu gitu, biasanya kita ada kegiatan fundraising ya. Jadi kita cari dana gitu, mungkin dari yayasan atau dari donatur. Misalnya memang benar-benar membutuhkan,
kemudian pasiennya orang tuanya benar-benar tidak mampu, kita akan cari cara supaya bisa terbantu. Biasanya sih gitu sih, Mbak. Oke, jadi don't worry ya, nanti dibantu sama pihak RSCM ya dok ya. Ya, intinya sih sebetulnya datang aja dulu konsultasi, jangan masalah biaya ini itu, nanti kita bicarain sama-sama. Yang penting jujur aja, misalnya dok saya nggak mampu nih gini-gini, hanya gimana supaya bisa bantu gitu sih. Oke, jadi jangan ketakutan sama biaya dulu karena penting ya dok segera untuk ditreatment gitu ya dok, si kecil ya dok. Oke, dok kalau misal dari penyembuhannya itu berapa lama sih dok kalau setelah treatment tersebut gitu, misal habis operasi atau lain-lain itu penyembuhannya lama nggak sih dok? Oke, kalau untuk operasi bibir, biasanya kita angkat jahitan 1 minggu setelah operasi. Nah, 1 minggu setelah operasi itu biasanya sekalian kita ukur, ada alat ya untuk dimasukin ke hidung. Kan biasanya kalau kita operasi bibir, kalau di RSCM nih kita sekaligus operasi hidungnya. Nah, ada alat yang untuk mempertahankan supaya hidungnya tetap tinggi gitu, nggak jatuh lagi. Nah, itu biasanya sekalian diukur. Nah, terus minggu depannya kontrol lagi, biasanya diajarkan cara memakainya. Nah, setelah itu proses jaringan bekas luka itu mengalami proses namanya remodeling. Jadi akan menjadi scar yang permanen atau di kondisi yang sudah harusnya itu nggak instan gitu. Jadi nggak 1 minggu pasca operasi udah langsung selesai. Tapi perlu perawatan sampai mungkin sekitar 6 bulan atau 1 tahun. Perawatannya apa? Biasanya masas di bekas lukanya atau memakai salep yang khusus gitu yang untuk menekan supaya tidak terjadi jaringan parut yang berlebihan gitu. Nah itu perlu sabar, kadang-kadang orang tua baru 1 bulan, oh kok gini kok gitu. Sebenarnya sabar aja, yang penting perawatannya nanti hasil akhirnya baru di 6 bulan atau 1 tahun gitu. Dan kalau operasi langit-langit biasanya kita kontrol 1 minggu sekali selama 3 minggu. Nah itu untuk apa? Untuk menilai bahwa jaringan lukanya baik, kemudian kebersihan rongga mulutnya juga baik, atau ada masalah nggak di rumah untuk pemberian minumnya atau pemberian makanannya gitu. Nah nanti setelah 3 minggu kita bisa yakin bahwa memang oke, jaringan yang kita jahitkan ini sudah baik, tidak ada yang lepas, tidak ada yang jadi lubang lagi gitu. Nah setelah itu biasanya 2 bulan dari operasi langit-langit bisa dilanjutkan dengan terapi bicara. Kalau untuk operasi yang lain mungkin operasi gusi kurang lebih sama seperti operasi langit-langit. Kalau untuk operasi yang terakhir saat pasien sudah dewasa, operasi rahang ya misalnya, rahang bawahnya terlalu maju, rahang atasnya tidak berkembang dengan baik. Nah itu kita kan operasi cukup besar ya, jadi memotong tulang. Nah itu proses penyembuhannya agak lebih lama, mungkin sampai bengkak-bengkaknya hilang, sampai bentuknya benar-benar udah oke, ini bentuk yang akhir seperti ini, nggak bengkak lagi, mungkin perlu waktu sampai 2 bulan gitu. Mungkin seperti itu ya, variasi ya kalau perawatan pasca operasi. Berarti variasi tergantung seberapa besar praktek treatment yang dilakukan gitu ya dok ya. Kalau misalkan major banget kayak tadi rahang ya berarti butuhnya lebih lama gitu penyembuhannya ya dok ya. Lebih lama, iya betul. Oke. Dok, ada lagi yang nanya tadi soal genetik. Maaf dok, diulang bolehkah seberapa besar potensi sumbing itu diturunkan dok? Kalau seberapa besarnya dari genetik itu jika salah satu orang tuanya sumbing? Iya, salah satu orang tuanya sumbing. Oke. Saya ini agak kesulitan untuk menghafal angka-angka ya Mbak ya. Jadi saya bagus ya dulu ya. Ada persentasenya, tapi saya agak lupa berapa persen ya Mbak ya. Tapi seperti saya bilang misalnya potensinya sekitar 80% misalnya. Tapi bukan berarti anak kita bisa jadi yang 20% yang nggak sumbing gitu. Yang penting persiapan aja sebelum lahir, sebelum hamil gitu, dipersiapkan asam folat dan lain-lain tadi, obat-obatan atau faktor-faktor polusi dari lingkungan itu dihindari gitu. Gitu sih Mbak. Jadi angkanya jangan dipusingin ya dok gitu kalau misalnya memang orang tuanya salah satunya sumbing. Jadi kita fokus aja nih gimana biar maksudnya sehat gitu ya dok ya. Iya betul. Oke. Dok ini dokter udah terlalu banyak bahan kuliahnya yang dihafalin dok. Jadi angka-angka lewatin aja.
gampang lupa soalnya, mohon maaf banget nih. Makasih dok jawabannya. Oke dok, ini pertanyaan terakhir nih dok untuk mengencourage parents gitu ya. Kalau misalnya si kecil sumbing, jangan khawatir, jangan takut, jangan bimbang untuk mengecek atau konsultasi si kecil gitu. Jadi sebenarnya dampak dari kalau misalkan kita nggak treatment sama sekali dari sumbing tersebut pada si kecil tuh apa aja sih dok? Untuk pengaruh-pengaruhnya ke depannya, mungkin ada short term dan long term pengaruhnya pada si kecil. Iya, terima kasih. Kalau misalnya hanya bibir, mungkin pengaruhnya hanya penampilan aja ya parentnya. Mungkin khawatir nanti anaknya dibully waktu sekolah. Tapi ada juga anak-anak yang walaupun sumbing tetap percaya diri gitu. Tapi tentunya kan kita juga pengen memberikan yang terbaik ya untuk anak-anak. Jadi sebisa mungkin kita operasi walaupun hanya bibir yang sumbing gitu. Kemudian yang kedua, kalau kena langit-langitnya juga. Nah, ini sangat mempengaruhi bicara anak gitu. Jadi kita pengen anak kita ini kan bisa sekolah dan bekerja dengan baik. Nah, untuk itu kan tentunya perlu bisa bicara dengan jelas juga. Misalnya lagi interview pekerjaan, kalau bicaranya nggak jelas kan kasihan ya, pasti akan kalah dengan yang lain gitu. Nah, jadi kalau nggak dioperasi, ya takutnya nanti bicaranya jadi tidak jelas. Kemudian kalau untuk celah di gusi, ini biasanya kalau kita tidak operasi nanti giginya tidak bisa tumbuh di tempat yang seharusnya. Atau misalnya giginya ada, dia nggak bisa keluar gitu, nggak bisa tumbuh gitu. Akibatnya apa? Giginya jadi berantakan. Nah, kalau giginya berantakan tentunya sulit membersihkannya. Kalau sulit membersihkannya, akibatnya gampang rusak tentunya. Dan nanti saat dia sudah dewasa, belum tua gitu ya, tapi sudah ompong atau gimana gitu. Jadi, dan ini juga gigi ini berpengaruh dengan bicara seseorang gitu. Jadi ada yang bicaranya menjadi tidak jelas karena giginya tidak lengkap gitu. Ya kurang lebih itu ya, kurang lebih jadi efek dari penampilan. Efek penampilan ini akan berhubungan dengan psikologis, kemudian efek fungsinya, terutama fungsi bicara dan juga mungkin fungsi menelan ya waktu awal-awal kalau misalnya kita nggak operasi. Mungkin seperti itu ya Mbak ya. Oke, jadi para parents segera ya dok dicek ke RSCM. Kalau di RSCM ini aman kan dok? Protokolnya seperti apa nih dok kira-kira di sana? Oh aman kok, kalau di RSCM ini kita ada bangsal khusus COVID ya. Jadi kalau pasien-pasien yang COVID itu akan diperiksa di bukan ruangan, satu gedung sendiri yang khusus untuk dan ruang rawat COVID. Sementara CCC kita nih ada di area yang non-COVID gitu. Jadi pasien nggak akan saling bertemu gitu. Jadi lumayan aman. Atau yang masih hamil terus ternyata ketahuan dari USG ada sumbing gitu, mau main dulu, konsultasi dulu ke CCC juga kita welcome sekali gitu. Aman kok. Dan tentunya alatnya lengkap ya dok? Kan biasanya lengkap dan aman ya kalau nggak lagi gitu kan. Oke, dokter terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Jangan bosan-bosan, nanti kapan kita live lagi ya dok ya. Terima kasih banyak Mbak. Terima kasih edukasinya. Salam untuk keluarga CCC RSCM FKUI ya. Ya, mari Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.